Baik, kita membaca bersama Bapak Ibu Saudara dengan suara yang keras. Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Sudah dapat? Oke, baik, mari kita membaca bersama ya. 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saya ulang sekali lagi, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Tahun ini Bapak Ibu Saudara tema gereja Hope and Trust. Harapan dan percaya. Kalau kita bicara tentang pengharapan Bapak Ibu Saudara, ada satu penelitian di antara beberapa mahasiswa yang dilakukan selama 3 tahun. Dan hasil dari penelitian itu didapatkan bahwa mahasiswa yang hidup penuh dengan harapan atau yang hidup dengan harapan itu, mereka memiliki nilai akademis yang baik. Jadi mahasiswa yang punya harapan, yang hidup penuh dengan harapan, hasil akademisnya itu lebih baik dari yang tidak punya. Itu penelitian selama 3 tahun. Di dalam dunia kerja juga ternyata diteliti Bapak Ibu. Karyawan yang punya pengharapan itu memberikan lebih dari 14% produktivitasnya di dalam dia bekerja dibandingkan yang tidak punya harapan. 14% itu lumayan banyak ya, Bapak Ibu bisa menghasilkan yang banyak. Dan kemudian juga diteliti dalam dunia kesehatan Bapak Ibu, pasien yang punya penyakit yang sama dengan rasa nyeri, dengan rasa sakit yang sama, ketika diteliti, mereka yang punya harapan itu punya persepsi nyeri yang lebih sedikit dibandingkan yang tidak punya harapan. Jadi harapan itu menjadi sesuatu yang sebenarnya berdampak baik bagi kita. Berdampak positif bagi kita dalam dunia apapun. Dalam dunia pendidikan, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam kesehatan. Nah sebaliknya Bapak Ibu Saudara, salah satu alasan terbesar kenapa orang bunuh diri, karena tidak punya harapan. Ketika harapan itu udah hilang, terasa bahwa hari esok itu udah gak ada lagi. Terasa tidak mungkin lagi saya bisa mencapai bulan berikutnya, tahun berikutnya. Gak ada harapan. Dan itu salah satu alasan terbesar orang bunuh diri. Betapa pentingnya harapan itu bagi kita Bapak Ibu. Dan betapa berbahayanya ketika kita tidak punya harapan di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita mau belajar tentang pengharapan. Kita kembali dengan ayat yang kita baca tadi. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan dia percaya. Kita melihat bagian yang pertama terlebih dahulu dari ayat ini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Di Roma bilang seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ayat 19 dijelaskan lagi. Ayat 18 tulisnya seperti itu. Ayat 19 dijelaskan lagi. Kenapa tidak ada dasar untuk berharap? Alkitab bilang begini, bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, usianya kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahimnya Sarah itu udah tertutup. Ketika kita membaca ayat 18, sudah tidak ada lagi dasar untuk berharap. Apa yang dimaksud dalam keadaan Abraham? Abraham itu dijanjikan oleh Tuhan, difirmankan oleh Tuhan, dia akan punya keturunan seperti bintang di langit banyaknya. Dan seperti pasir di pantai banyaknya. Artinya bahwa keturunan Abraham itu tidak akan terhitung. Tapi dalam realitanya Bapak Ibu, umur Abraham 100 tahun, dia tidak punya anak. Bahkan pada saat itu Sarah
berumur 91 tahun. Kalau kita sekarang dalam dunia modern ini, berapa tua sih perempuan itu seorang ibu bisa mengandung? Kalau sudah di atas 40 atau 50, orang sudah bilang hati-hati ya, ini kehamilan yang beresiko tinggi. Baru usia segitu. Sarah itu mengandung usia 91 tahun, kira-kira 91 tahun. Nah kembali, kenapa Alkitab bilang bahwa tidak ada alasan untuk berharap? Abraham usianya 100 tahun ketika kebenaran firman Allah ini dinyatakan dalam kehidupan dia. Seorang laki-laki semakin tua, kualitas spermanya itu semakin menurun. Walaupun masih bisa menghasilkan sperma, tapi belum tentu bisa membuahi sel telur. Kalau mungkin kita berpikir gini, kakek-kakek usia 100 tahun itu bisa punya anak enggak ya? Ya mungkin dari 1000 bisa punya satu. Dari 1000 orang mungkin bisa. Tapi bukan sampai di situ Bapak Ibu. Sarah itu kalau kita membaca ayat yang ke-19, rahimnya itu sudah tertutup. Di Kejadian 18 ayat yang ke-11 itu lebih jelas di sana ditulis begini bahwa Sarah itu mati haid. Dalam terjemahan aslinya itu deadness. Artinya bahwa rahim Sarah itu sudah nggak berfungsi. Nggak bisa berfungsi. Artinya dia nggak bisa hamil Bapak Ibu Saudara. Itu Alkitab yang bilang. Sekarang kalau misalnya rahim Sarah sudah nggak bisa lagi hamil. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, apa harapan Abraham bisa punya anak? Bagaimana caranya bisa lahir Ishak? Makanya Roma itu tulis, walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Sekarang kita Bapak Ibu kembali dalam kehidupan kita. Ada satu keadaan yang memungkinkan kita tidak bisa lagi berharap kepada Tuhan. Ini sudah jalan akhirnya Tuhan. Contoh ya Bapak Ibu Saudara. Ketika seseorang bergumul untuk bisa masuk dalam sekolah tertentu. Dia berlatih, dia berdoa, dia berusaha keras untuk bisa masuk di sekolah itu. Dalam perjalanannya dia melakukan banyak hal supaya dia bisa masuk di sekolah itu. Tapi ketika sampai di sini, dia tidak diterima di sekolah itu. Apalagi yang diharapkan? Mau nyogok, nggak bisa nyogok. Mau tes ulang, sudah habis, semua pendaftaran sudah ditutup. Ini posisi ketika Roma bilang tidak ada alasan untuk berharap. Sama seperti kita mungkin dalam hidup kita. Kita lihat suami kita, doakan sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, perilakunya masih seperti itu. Masih suka main perempuan, masih suka main judi. Kalau dulu mungkin sembunyi-sembunyi, sekarang sudah terang-terangan. Bayangkan ya Bapak Ibu Saudara, saya melayani satu keluarga, suaminya bawa perempuan itu ke rumah di mana istrinya ada. Dalam keadaan seperti itu kemudian kita bilang gini, masih mungkinkah kita berharap dalam posisi seperti itu? Dalam keadaan seperti itu. Mungkin saja Bapak Ibu ketika peristiwa itu belum terjadi, kita masih berharap, kita masih bisa berdoa. Tapi ketika peristiwa itu sudah terjadi, apalagi yang kita mau harapkan? Sama keadaan dengan Abraham. Rahim Sarah itu sudah deadness, sudah nggak bisa berfungsi. Mau di apapun sekalipun bagaimana caranya. Alkitab sudah bilang dia sudah rusak, sudah tidak berfungsi rahim itu. Bagaimana bisa dalam kandungan yang Alkitab sendiri bilang sudah tidak bisa berfungsi lagi. Bisa ada Ishak di dalam kandungan itu. Itu kalau kita tahu cerita akhirnya kan menyenangkan. Tapi waktu kita ada dalam posisi Abraham nih. Umur saya 100 tahun. Istri saya 91 tahun.
Rahimnya sudah tidak berfungsi lagi seperti wanita pada umumnya. Apalagi yang saya mau harapkan Tuhan. Makanya Paulus ketika menulis surat ini kepada jemaat di Roma, dia mengangkat tentang seorang yang punya harapan yang besar dalam hidupnya. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap secara manusia. Ayat ini sedang memberikan pengertian bagi kita bahwa secara manusiawi tidak ada dasar untuk berharap. Kita sudah konsul dengan satu dokter, second opinion sudah dilakukan, periksa di luar negeri, cari rumah sakit yang terbaik, jawabannya semua sama. Waktu kita menerima jawaban yang sama dari si A, si B, dan si C, apalagi alasan untuk kita berharap. Satu saat ada seseorang Bapak Ibu Saudara divonis ada tumor di paru-parunya. Vonis dokter yang pertama. Kemudian datang ke dokter yang kedua, dilakukan satu tindakan lagi untuk bisa memastikan. Ya di MRI dan sebagainya lah, pokoknya semua dilakukan. Sebelum hasil tindakan medis itu keluar, dia masih punya harapan. Siapa tahu pendapat si A salah. Betul ya Bapak Ibu? Kita mungkin bisa berharap seperti itu. Mungkin ini pendapat si A salah. Atau mungkin waktu kita sudah ke B, B juga berpendapat yang sama. Kita masih bisa berharap karena ini masih opini. Belum dilihat secara pasti. Hasilnya belum keluar, kita masih bisa berharap. Tapi ketika hasil itu keluar dan dinyatakan positif, ada tumor di sekitar paru-paru. Pertanyaannya begini, masihkah kita bisa berharap bahwa itu tidak terjadi dalam hidup kita? Itu yang terjadi sama Abraham Bapak Ibu Saudara. Makanya ayat ini bilang, walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Dan itulah satu kondisi yang terjadi pada si Abraham. Tidak ada dasar, tidak ada alasan secara manusiawi untuk berharap. Tapi kan kita tahu yang terjadi kemudian. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita kehilangan pengharapan. Itu penting dalam hidup kita. Penelitian sudah mengatakan pengharapan itu memberi nilai positif bagi kita. Dan tidak punya pengharapan itu membahayakan hidup kita. Memberi nilai negatif di dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita kehilangan pengharapan, waktu kita sudah dalam posisi akhir ini, gak bisa lagi dirubah. Gak bisa lagi kita berharap apa-apa. Dalam keadaan seperti itulah firman Tuhan datang untuk kita Bapak Ibu Saudara. Jangan kehilangan pengharapan. Dan ini yang dilakukan oleh Abraham. Ayat kalimat berikutnya bilang apa Bapak Ibu? Coba lihat Alkitab Bapak Ibu Saudara. Namun Abraham berharap, apa di sana bilang? Itu Abraham lagi ngeyel. Nggak ada alasan untuk berharap. Dia berharap juga. Dan percaya. Bapak Ibu akan melihat logo ini. Dan melihat satu kata yang ada di hope itu adalah trust. Itulah yang terjadi sama Abraham. Kenapa Abraham masih ngeyel untuk berharap? Tidak ada alasan untuk berharap. Tapi Abraham berharap juga. Karena dia percaya. Selagi kita nggak bisa percaya kepada Allah kita, maka jangan pernah mimpi kita punya pengharapan. Walaupun keadaan kita tidak menyenangkan. Saya ingin memberi contoh Bapak Ibu supaya Bapak Ibu ingat. Kenapa tema ini lahir? Beberapa pergumulan kami tidak dijawab oleh Tuhan. Dan sama seperti Abraham,
rasanya itu sudah tidak ada lagi harapan. Lihat Bapak Ibu ya, ini sesuatu yang tidak kita harapkan. Di sebelah kiri Bapak Ibu. Sedangkan yang di sebelah kanan Bapak Ibu, ini sesuatu yang kita harapkan. Kita dalam posisi di tengah. Saya sangat yakin hari-hari kita, doa kita, bahkan harapan kita, kita berharap dan kita berdoa bahwa kita ada di posisi ini. Tuhan, tolong suami saya. Kembalikan dia ke rumah. Buat matanya melihat tentang sesuatu yang salah, yang keliru dalam hidup dia. Tuhan, tolong anak saya. Supaya dia tidak terlibat dengan narkoba. Tuhan, tolong istri saya. Tuhan, tolong A, Tuhan, tolong B. Bahkan Tuhan, tolong saya. Supaya saya ada di posisi yang saya inginkan. Tapi yang terjadi, justru Bapak Ibu, kita ada di hasil akhirnya bahwa sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita bergumul untuk sesuatu hal dan berharap bahwa kita akan mendapatkan yang terbaik. Mendapatkan seperti yang kita inginkan, seperti yang kita imani. Saya beriman. Tapi ketika yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan dan sudah terjadi, akankah kita berhenti berharap? Kemudian kita bilang, ya sudah terjadi. Dan itu sudah terjadi, tidak bisa lagi ditarik. Kalau misalnya ya kita masih ada di posisi tengah ini, oh kita masih berharap. Masih geser satu langkah, nggak apa-apa, yang penting belum sampai di situ, saya masih bisa berharap. Tapi ketika benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, apakah pengharapan kita harus habis? Dan itu yang terjadi sama Abraham kalau kita membaca ayat ini. Namun Abraham, bahasa saya begini, masih ngeyel untuk berharap. Walaupun Bapak Ibu Saudara usianya sudah 100 tahun. Rahim Sarah sudah tertutup. Abraham masih ngeyel untuk berharap. Abraham sudah terjadi. Gak bisa lagi, kalau belum terjadi kamu masih bisa berdoa. Kamu masih bisa berharap. Kamu bahkan masih bisa beriman. Sekarang sudah terjadi. Berapa banyak kita berhenti berharap ketika yang tidak kita inginkan sudah terjadi. Selesai sudah. Dan di posisi inilah ketika harapan itu hilang, orang bisa mengakhiri hidupnya. Gak ada lagi yang bisa diharapkan. Kalaupun mungkin ada kemungkinan kecil, ada second opinion yang lain dan sebagainya, mungkin masih kita bisa berharap. Tapi udah habis. Sudah selesai semuanya. Dan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah yang tidak kita harapkan. Yang tidak kita inginkan itulah yang terjadi dalam hidup kita dan sudah terjadi. Masihkah kita mau berhenti untuk berharap kepada Tuhan? Abraham ini lucu ya Bapak Ibu. Sekalipun tidak ada dasar berharap. Ayat itu lucu sekali. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, kalau kita sampai di posisi yang tidak kita inginkan, ini sudah terjadi ya, dan selesai sudah. Gak ada lagi yang bisa kita lakukan di situ. Semuanya sudah terjadi. Bagaimana kita masih bisa berharap? Apalagi yang mau kita harapkan, apalagi yang mau kita doakan. Saya sudah di PHK kok, usia saya sudah lanjut. Apakah masih ada perusahaan yang menerima saya kerja? Sudah terjadi.
Sebelum PHK mungkin kita berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya nggak masuk dalam list PHK itu. Dalam list pemutusan hubungan kerja itu. Tapi ini udah selesai, udah diputuskan. Kemudian kita berhenti berdoa. Kalau gitu itu bukan lagi bagian dari doa saya. Karena sudah selesai. Sudah terjadi. Dan yang tidak kita inginkan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar tentang Abraham ya Bapak Ibu. Cukup aneh waktu ada di posisi ini. Masih berharap. Dan pertanyaannya kenapa Abraham masih bisa berharap? Karena dia percaya. Karena ada trust di tengah-tengah harapan itu. Dalam bahasa Inggris ada kata trust, ada kata belief. Trust itu menuju kepada pribadi, untuk kita percaya kepada pribadi orang. Abraham percaya. Kalau Bapak Ibu melihat ya kalimat lanjutan dari ayat yang kita baca tadi. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa menurut yang difirmankan. Dia percaya kepada Allah. Allah gak mungkin bohong. Walaupun usia saya 100 tahun. Walaupun rahim Sarah sudah tertutup. Dia percaya Allah gak bohong. Allah sanggup untuk melakukannya. Allah di luar kemampuan nalar kita. Mungkin kita berpikir tamatlah riwayat saya. Tapi Allah di luar dari pemikiran itu Bapak Ibu. Dan dia bisa melakukan perkara yang lebih besar dalam hidup kita. Karena itu kita butuh percaya kepada Tuhan. Nanti akan banyak Bapak Ibu akan mendengar khotbah tentang ini. Untuk kita bisa punya percaya. Di tengah-tengah harapan itu ada trust kepada Tuhan. Ada percaya kita sungguh-sungguh kepada Allah bahwa Allah sanggup. Untuk melakukan sesuatu yang mungkin bagi orang ini sudah selesai. Sudah tamat. Tapi Allah akan sanggup untuk menolong kita. Nah Bapak Ibu, tahun ini mari kita belajar terus untuk berharap. Dan jangan pernah kehilangan pengharapan. Walaupun sudah terjadi. Walaupun sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Karena kita percaya masih kepada Allah. Semua yang ada di kolong langit ini masih di dalam kontrol Allah. Dan Allah tahu apa yang harus Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita simpulkan ya Bapak Ibu. Harapan adalah keyakinan bahwa sesuatu pasti akan terjadi karena Tuhan. Harapan tidak membuat rasa takut kita hilang. Tetapi harapan membuat Anda berani menghadapi rasa takut, cemas, dan ragu. Harapan tidak membuat masalah atau pergumulan kita hilang. Tetapi harapan membuat Anda tenang dalam menghadapi masalah. Dan di dalam pengharapan ada trust. Percaya yang sungguh kepada Allah. Kepada kemampuan Allah. Dan trust itulah yang membuat harapan kita tidak akan hilang. Walaupun orang sudah bilang tamat riwayatmu. Habis kesempatan. Karena percaya kita kepada Allah. Harapan kita tidak akan pernah hilang. Mari tunduk kepala, kita akan berdoa.